to our channel. Nama saya David. Nama saya Marcel. Yuk cari duit di YouTube. Welcome to our channel. Hai guys, malam ini saya mau review soal tentang imigran gelap yang tanpa paspor, imigran Indonesia yang masuk ke Malaysia. Hai guys, cerita yang saya ceritakan itu berkisah soal teman saya yang imigran gelap ke Indonesia. Mereka pasangan suami istri, tapi yang baru nikah. Waktu itu dia masuknya pada masa pandemi, karena di Indonesia sangat kesulitan kerja, dan mereka juga datang ke Malaysia itu dari teman ke teman. Ya, mereka berpikir karena di Indonesia susah mencari uang, mereka coba-cobalah. Rupanya yang ditawarkan temannya itu tanpa paspor ataupun imigran gelap. Dan kawan saya itu bercerita soal pengalaman dia masuk ke Malaysia dengan kekasihnya. Kita sebut nama mereka, yang laki-laki itu Jengkol aja, dan yang si perempuan itu namanya, kita kasih nama dia Petai. Kita jangan pakai nama aslinya ya guys, karena ini cerita dia suruh review untuk pengalaman hidup dia. Selintas mereka waktu dari kota A ke kota B dan ke kota C, mereka sudah memasuki perbatasan Indonesia Malaysia. Mereka kira itu mereka masuknya itu dengan gampang, dan rupanya apa yang terjadi guys, mereka nunggu dalam waktu 5-6 jam guys. Dari pagi jam 9 berangkat sampai ke perbatasan itu 4 jam. Sepasang kekasih itu perginya mereka berlima, dan teman bertiganya mereka juga tidak kenal. Sampai di perbatasan itu jam 2. Sudah jam 2, mereka juga lagi menunggu nih rombongan yang lain yang termasuk sama-sama. Rugi dong kalau agent itu bawa orang kalau kurang budget. Sesudah mereka menunggu begitu lama, dan si istrinya itu, yang si namanya si Petai itu, dia bertanya, Jengkol, kenapa kita tidak dijemput-jemput? Katanya kita ingin masuk Malaysia. Bagaimana sih kok kita tidak dijemput? Apa kita mau dijual organ atau enggak? Ataupun kita dikasih pekerjaan? Kita tidak ada paspor nih. Dan si Jengkol itu juga berkata, si suaminya, saya juga nggak tahu, ini juga pengalaman saya pertama kali loh. Lalu mereka juga merasa agak ragu setiba nunggu-nunggu. Selepas ajan datanglah 2 orang dari kegelapan. Karena mereka saling tidak kenal dengan siapa yang ngantar mereka, dan agennya juga mereka tidak agak tahu identitasnya, apalagi bos mereka yang ada di Malaysia. Selepas itu maghrib pun udah tiba, dan 2 orang itu menghampiri mereka. 2 orang itu yang menjemput mereka itu bertanya, apa kalian orangnya si panggilan si ABC? Oh iya, ini saya yang mengantar kalian lewat batas. Lalu si Petai itu istrinya bertanya, kami perginya bagaimana? Kamu ikut saja jalur kami, kamu jangan komplain. Dan si Petai itu pasti sebagai perempuan, dia takut dong kalau dibentak begitu. Dan si Jengkol itu, suaminya itu menenangkan dia dan beberapa teman dia yang baru kenal. Sesampai di batas itu, mereka juga bilang, saya juga belum pernah masuk. Ya, namanya juga ada nasib, katanya si Jengkol itu. Lalu mereka ikutilah doa itu. Rupanya mereka melewati hutan, putari kampung orang, di bukit-bukit.
selama 7 jam guys. Mereka jalannya dari lepas maghrib, mereka jalannya sampai tengah malam sudah subuh. Sesudah sampai di batas Malaysia itu, mereka juga merangkak melewati parit dan juga melewati dapur orang, sembunyi di gudang orang yang tidak dikenal. Jadi guys, hati-hati aja imigran gelap ya. Ya, yang saya dengar itu, kalau imigran gelap itu kalau tertangkap pasti dia dipenjarakan. Kalau kata orang-orang sih dikembalikan. Mana ada pemerintah yang bisa kembalikan dari pemerintah luar? Paling tidak ada jaminan loh. Mungkin hanya kata-kata imigran gelap itu untuk menenangkan kita aja. Yang percaya guys. Oke, kita lanjut ke intinya saja guys. Dengan yang kedua pasang kekasih itu, yang si Jengkol dan si Petai itu, mereka sudah memasuki batas itu. Mereka ketakutan loh. Apakah benar kami dipekerjakan sedangkan kami tidak punya paspor? Dan kata-kata orang kampung yang pernah mereka dengar itu, kadang di Malaysia itu orang pekerjaan kita dilempar ke sawit dan tidak ada gaji. Ya, itu kata mereka. Tapi kita juga tidak tahu yang sebenarnya guys. Ya, menurut saya kita itu lebih baik buat paspor kalau untuk ke luar negeri. Banyak loh yang ditangkap dan dipenjarakan. Dan juga banyak juga yang bilang kerja di luar negeri itu, orang bilang ada yang bilang enak, tapi ada yang bilang tidak enak. Itu tergantung siapa itu tauke. Orang bilang itu tauke. Tauke itu kalau di Malaysia itu bilang bos. Ya, sesuai cerita teman yang saya yang pernah pergi itu, yang diceritakan soal pengalaman dia itu, katanya dia dapat bosnya itu baik dan kerjanya juga betah. Dan mereka juga cerita sebenarnya imigran gelap itu bahaya sih, tapi kalau waktu masuk. Tetapi kalau sudah masuk, seperti kita turis-turis di Indonesia tuh yang dari luar negeri datang dari Indonesia, tak perlu kok paspor jalan-jalan, tidak ada polisi juga ngecek. Sebenarnya itu yang mereka katakan. Tapi saya sih tidak percaya sih, karena saya tidak pernah alami. Hanya saya menceritakan soal kisah si Jengkol dengan si Petai. Dan sampai hari ini mereka juga masih bekerja di sana. Karena kami sering berhubungan dari telepon, teman dekat, sedikit jauh lah dari rumah lah. Karena kami ini teman masa kecil. Ya, saya hanya berharap aja mereka baik-baik aja lah di sana. Ya, sesuai yang mereka mau, mereka ingin menabung bangun rumah di kampung halamannya. Ya, kita sama-sama doakan mereka aja ya guys, supaya kerjaan mereka lancar dan sehat walafiat. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dan ada lagi yang mereka ceritakan itu guys, mereka ceritakan soal pertama kali mereka kerja di sana. Mereka bilang selama 3 bulan mereka tidak dikasih gaji loh, hanya dikasih makan. Kasihan ya. Sebelumnya juga jangan sampai terjadi dengan kita yang ada di sini. Ya, itu cukup sebagai pengalaman mereka. Dan saya juga ada yang satu ending yang paling seru tuh guys. Waktu mereka masuk dalam hutan, mereka melewati itu pagar-pagar tinggi lah, seperti pagar-pagar kawat, seperti kelapa sawit, dan mereka
lewat di rawa-rawa juga. Kalau menurut saya itu, kalau saya ya guys, saya tidak berani loh. Ya begitulah perjuangan hidup mereka. Mereka bilang itu pengalaman mereka yang sangat pahit. Mereka bilang mereka sangat merindukan kampung halaman Indonesia. Mereka juga ingin cepat-cepat nabung dan ingin cepat-cepat pulang bertemu dengan keluarganya seperti dulu lagi. Oh ya guys, imigran legal itu ada dua jenis loh. Yang satunya imigran legal pakai paspor hanya berbentuk turis. Ya sama, ada yang 2 tahun, ada yang merah, dan juga 5 tahun ada paspor yang biru tua atau bisa yang hijau lah. Saya nggak tahu juga warnanya karena saya juga belum pernah buat paspor sih. Imigran yang sekarang itu hanya menggunakan satu paspor aja yang 5 tahun, yang hijau tua katanya sih. Imigran yang bekerja itu yang paling sah itu yang menggunakan visa yang ada PT-nya. Kalau imigran yang satunya itu hanya pelancong, itu untuk jalan-jalan, tapi mereka menggunakan untuk kerja guys. Kalau mereka ketahuan sama polisi yang ada di Malaysia, mereka bisa ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia dengan denda ataupun dipenjarakan selama 5 tahun. Bahaya loh. Lebih baik kalau kita mau kerja di daerah orang atau di negara orang, ya buat visa lah, tak apa-apa kok. Yang mungkin hanya nabungnya lebih lama daripada seperti kawan saya si Jengkol dengan si Petai itu, masuk juga 3 bulan tidak kasih gaji. Waduh, sangat sulit ya guys. Ya mungkin sampai di sini dulu ya. Soal perbandingan gaji imigran legal dengan imigran ilegal. Dukung channel kami terus ya guys, ya sampai ketinggalan cerita-cerita yang akan datang soal pengalaman-pengalaman teman-teman yang ilegal bekerja di luar negeri dan teman-teman yang kerjanya menggunakan visa. Nanti saya akan ceritakan semuanya. Hai guys, welcome to my channel. Kemarin ini saya ingin menceritakan soal imigran yang legal dan perbandingan gajinya. Mari tetap bersama kita di Studio BN. Seperti yang saya ceritakan guys yang sebelumnya, imigran legal itu ada 2 jenis. Yang satunya itu pakai visa dan yang satunya pelancong yang tidak menggunakan visa. Kalau yang tidak menggunakan visa itu sama juga kalau kita datang ke negara orang, ya kita ilegal juga dong kalau kerja di negara orang. Di setiap negara ada aturannya masing-masing. Ya tidak seperti yang orang bilang, kamu pakai paspor ya? Iya aman. Tidak, itu tidak aman. Kalau kena tangkap juga masuk penjara begini 5 tahun ataupun dibayar denda. Sekarang sih dibilang 10.000 kalau ringgit. 10 ringgit itu ya dihitungnya 35 juta, 360 juta atau 35 juta, saya juga kurang tahu lah, dikali 3.500 gitu. Kalau kayak permit itu gajinya juga lumayan besar juga, tapi dia ada potongannya saya juga kurang tahu lah. Saya juga belum dengar cerita dari kawan-kawan soal yang pakai visa itu guys. Ini saya tidak menceritakannya.
Dan kalau soal perbandingan gaji soal yang ilegal tidak pakai paspor dengan yang pakai paspor, berbeda loh guys. Itu tergantung cara kamu kerja. Contohnya kawan saya yang berdua yang ilegal itu, yang istrinya bernama Petai dan suaminya bernama Jengkol itu, mereka sekawan itu kerja dengan teman yang kerja yang datang juga tapi menggunakan paspor. Lalu gaji mereka berdua itu padahal sama-sama datang guys, hanya yang satu pakai paspor, yang satu ilegal. Gaji mereka berdua suami istri ini lebih besar loh guys, karena mereka pandai masak, pandai di dapur, ya seperti kerja kedai begitu. Gaji mereka lebih besar. Lalu lantas yang menggunakan paspor itu kenapa gajinya kecil? Ya karena skillnya kurang. Ya, intinya bekerja di negara orang itu bukan kamu ada sekolah kamu pasti gaji tinggi. Ya seperti negara Indonesia lah, kita yang tidak sekolah tetap berkuliah aja, yang sekolah duduknya di tempat dingin ber-AC, enak kerjanya, tidak menggunakan skill. Coba mereka seperti negara-negara yang lain guys, kemungkinan negara kita maju loh. Bekerja menggunakan pengalaman, bukan menggunakan titel. Memang sih sekolah itu penting, pendidikan itu juga penting. Ya itu bagi orang yang punya duit. Coba seperti keluarga kita, seperti keluarga saya nih. Keluarga saya juga tidak mampu loh, tetapi saya juga bekerja. Ya saya kerja di bangunan, jadi tukang bangunan. Mau bagaimana mau kerja jadi pegawai arsitek, tidak mungkin guys. Walaupun pengalaman kerja saya sudah bekerja selama 11 tahun, juga tidak mungkin saya jadi arsitek. Pernah loh saya diajukan membangun sebuah rumah, itu rumah sudah jadi, diklaim sama arsitek lain. Katanya mana mungkin, katanya kamu tidak sekolah, tidak punya titel, apa buktinya kamu bangun rumah ini? Tuan rumahnya tidak mampu guys, biar mereka dapat potongan yang lebih besar. Ya tidak adil kan. Makanya ya saya sarankan sih, saya juga orang negara Indonesia guys, cobalah pemerintah diubah sedikit kebijaksanaannya. Gajinya kita kerja itu walaupun tidak ada titel, punya pengalaman yang bagus, ya kasihlah mereka pekerjaan yang lebih bagus lah guys, daripada orang yang bersekolah tinggi tidak ada berpengalaman, taunya hanya bilang ini itu, bisa komplain saja. Coba suruh mereka yang sekolah tinggi itu, yang dari sekolah itu, suruh mereka turun lapangan sendiri, aduk semen lah, atau suruh mereka rancang bangunan lah. Oh tidak mungkin bisa. Mereka hanya taunya ngomong. Kalau soal otak tidak kalah juga dengan anak-anak yang di sekolah. Contohnya orang-orang kaya yang di Indonesia itu banyak yang tidak tamat sekolah tinggi loh. Malahan mereka yang tidak sekolah mereka pekerjakan sarjana loh. Orang-orang kaya yang di Indonesia itu banyak yang tidak tamat sekolah tinggi loh. Malahan mereka yang tidak sekolah mereka pekerjakan sarjana loh, karena mereka kaya. Boleh ditanya-tanya ataupun dicek sosmed, sudah lengkap semua guys, udah cek. Sekarang sarjana itu dipekerjakan orang yang tidak sekolah tinggi.
Oh ya guys, kita balik lagi ya ke tempat cerita yang semulanya, soal imigran yang menggunakan paspor dengan yang tidak menggunakan paspor atau ilegal. Karena di negara-negara seperti ini, negara Malaysia kan negara bisa bilang ekonominya maju. Ya kalau dihitung-hitung sih negara Malaysia tidak sekaya Indonesia loh. Indonesia lebih kaya. Tetapi ya mungkin di Indonesia masih kurang lengkap aja alatnya untuk mengolah. Ya saya juga kurang tahu lah soal itu. Hanya saya lihat dari perbandingan cara orang Malaysia kerja dengan orang Indonesia sangat berbeda loh guys. Kalau yang orang Indonesia itu, kata kawan saya tuh, mereka bekerja sering tepat waktu, selalu ditekankan tepat waktu. Dan waktu mereka off day itu, mereka setiap hari minggunya disempatkan waktu untuk off day, yang untuk refreshing itu guys, biar pekerja-pekerja mereka itu tidak merasa terbebani, juga merasanya puas. Tapi dengan off day, kalian jangan salah loh guys, off day itu gaji kalian tidak dibayar satu hari. Sebenarnya mereka sudah perhitungan gaji kalian dan rinci. Contohnya seperti kawan saya yang bercerita ini, si Jengkol ini bercerita dengan istrinya bercerita si Petai. Memang sih gaji mereka saya tidak sebutkan lah berapa lah gaji mereka. Kalau dihitung-hitung perbandingan gaji mereka itu dengan yang pakai paspor itu jauh berbeda. Mungkin berbedanya 35% lah. Contohnya 10.000 gajinya, 10.000 rupiah ya guys, bukan ringgit ya, itu besar benar ya. Perbandingannya dengan 6.000 perbandingan 40%, jauh loh guys. Lagi pula si pasangan suami istri si Petai dan si Jengkol itu juga tidak berpendidikan guys. Ya seperti orang-orang kampung seperti kita juga beginilah guys. Orang-orang kampung yang pendidikannya pas-pasan, juga bisa dibilang ekonomi pas-pasan. Mereka merasa beruntung loh. Mereka di luar negeri ini, kalau dihitung gajinya 1 bulan, kalau mereka berdua kumpulkan 12 juta guys, gaji mereka. Makanya mereka semakin semangat. Kalau soal gaji yang mereka yang pakai paspor ini, kenapa dia bisa komplain? Karena dia bilang, saya ini datang buat paspor loh, saya kurang modal loh. Mereka tidak kurang modal loh yang tidak pakai paspor. Jangan salah, yang tidak pakai paspor itu modalnya besar guys. Contohnya mereka 3 bulan tidak bayar gaji, hanya untuk dibayarkan agen yang bawa. Kalau yang pakai paspor itu hanya buat paspor 350.000 atau tembak 1.100.000. Saya pernah ditawarkan, tapi menurut saya tembak itu bagaimana ya guys? Hendakkah itu korupsi? Sedangkan saya pernah buat paspor 2 kali loh guys. Buat paspor 2 kali tidak dibolehkan. Lagi pula nomor antri sudah sampai, banyak bacot orang imigran. Sekali-sekali kawan saya yang urus, kasihkan dia 1 juta aja lah. Langsung jadi paspor saya dalam setengah hari. Mantap guys. Menurut kawan-kawan bagaimana kalau yang buat paspor yang pakai tembak dengan paspor yang urus sendiri? Ya menurut, mungkin nggak tahu juga sih, paspor yang pakai tembak itu korupsi kah ataupun memang dari kebijaksanaannya pemerintah. Ya kita juga tidak tahu lah, mungkin ada dari mereka ada aturan yang lain. Ya kita masyarakat biasa aja, ya terima-terima aja lah. Yang penting perjalanan kita baik-baik saja. Ya kalau memang punya duit sih ya nggak apa-apa sih, bagi yang lebih untuk orang yang tidak mampu.
Oh, saya mau cerita lagi guys, soal pengalaman kawan saya yang namanya si Jengkol dengan si Petai itu yang suami istri. Sekarang mereka katanya tinggal di apartemen. Apartemen yang tempat mereka tinggal itu katanya sangat seram guys. Waktu masa-masa pandemi itu banyak orang meninggal di apartemen itu. Ya, yang meninggal itu juga nggak tahu juga sih, mungkin apa benar atau enggaknya. Kau kata si Petai itu istrinya, kau waktu dia selalu sendiri di sana, waktu si Jengkol itu pergi belanja untuk makanan segala kalau sama kawan-kawannya, itu si Petai itu dia kan istirahat sendiri guys di kamar. Dia sering merasa ada yang menekan dia kayak itu, seperti bayangan hitam yang besar. Menurut guys, percaya gak soal hantu yang tidak nampak? Kalau saya sih, saya percaya karena saya pernah alami soal setiap orang bilang hantu gitulah. Ya walaupun tidak lihat guys, tapi terasa loh kepala kita ini rasanya ngembangnya besar dengan ini nih, merinding nih. Mungkin itu magnet ataupun bisa perubahan cuaca, tapi kita kadang tuh jantung kita deg-degan gitu, serasa takut, rasanya darah kita naik guys, mau pingsan gitu waktu setiba ketemu interaksi makhluk gaib dengan kita ini guys. Saya pernah merasakan itu, tapi nggak tahu benarkah makhluk gaib atau bukan ya, karena kita nggak pernah lihat makhluk gaib juga guys. Sering sih saya nengok hantu waktu ya kemungkinan di televisi SCTV, Indosiar, ya susur ngesot gitulah, pocong gitulah, gondrowo gitulah televisi. Tapi yang nyatanya itu guys, jujur nggak pernah nengok, tapi percaya karena sering masa ketakutan, feeling begitu feeling. Ya sudah, sampai di sini saja lah guys. Saya akan menceritakan tentang ekonomi harga barang di Malaysia ini dengan mereka yang kerja imigran. Dukung channel kami terus ya guys, biar saya lebih semangat ceritakan soal teman-teman imigran yang ada di luar negeri. Masih banyak loh pengalamannya. Tetap ikuti konten-konten saya guys.